kemarin penyanyi terkenal Lesti Kejora ini dilaporkan karena diduga membawakan lagu orang nih di platform YouTube-nya, mengcover gitu misalkan ya, contoh penyanyi ini mengcover lagu ini. Nah itu gimana tuh Bang? Sebenarnya di sistem YouTube itu sendiri kan kita juga kalau hak cipta itu kan dalam aplikasinya itu sendiri, kalau kita misalnya masukin lagu orang ke YouTube tuh kan dia udah kayak terdeteksi gitu lah. Kayak ada sistem yang kayak dilarang, jadi dia tidak bisa dapat apapun kalau kita mau tampilkan, atau di banned atau di take down biasanya. Saya nggak tahu ini masalahnya. Pertanyaannya saya, kalau melanggar atau tidak, itu pasti melanggar. Kalau kita misalnya membawakan haknya orang, lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan pribadi kita, gitu. Cuman di Indonesia kan tahu sendiri, itu kan udah kayak jadi pasar. Agak susah. Kadang-kadang kan begini, ketika lagu itu dibawakan sama masyarakat biasa, ya dan tidak terkenal, ya pasti kan orang tidak bakalan menuntut. Hanya karena mungkin si LK ini artis yang terkenal juga, ya, makanya mungkin masyarakat atau si pencipta lagu ini ya, dia mau menuntut begitu. Padahal kan kalau mau fair, mau jujur, ya semuanya juga harus dituntut gitu loh. Karena kan apa, pendewasaan hukum itu sendiri ya dia harus sifatnya merata ke siapapun. Karena kan tujuan diciptakannya undang-undang itu bukan untuk menyasar kalangan-kalangan yang influencer atau artis, itu bukan. Dia ke seluruh lapisan masyarakat gitu loh. Jadi tidak menyentuh kepada si A, si B, tidak. Jadi kalau dia pelaporannya itu khusus, ya itu tadi mungkin karena alasannya karena terkenal, tapi itu salah sebenarnya. Dan memang alasannya memang iya Bang, karena dia lebih terkenal, makanya nggak dilaporin yang lain-lain. LK dulu yang diawali Bang. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ada dua keuntungan juga terhadap si orang yang pencipta tadi. Kalau tidak dilakukan, tidak dinyanyikan oleh orang yang terkenal lagunya, itu kan juga lagunya biasa-biasa aja dan tidak terkenal kan. Tetapi karena lagunya itu juga dibawakan oleh artis yang terkenal, makanya lagunya ikut populer juga. Gitu loh. Udah ikut populer, ikut dituntut. Jadi sebenarnya juga kan orang-orang pencipta lagu ya, itu kan dia juga butuh juga yang namanya platform media sosial untuk memframing, untuk mengangkat populer lagu-lagunya dia. Dia mengiklankan itu lagu itu, dan itu kan juga butuh biaya besar. Sama seperti orang mempromosikan film, butuh biaya besar kan untuk mengiklankan, untuk mengkampanyekan dia punya film itu agar ditonton, agar diterkenal sampai di penjuru pelosok begitu. Jadi ketika ada tadi misalnya yang mau menyanyikan lagu itu atau menampilkan di kanal YouTube pribadinya dia, ya ada dua yang di sana, dia ikut terkenal juga lagunya, tapi sisi yang lain dia merasa dia dirugikan atas perilaku itu. Artinya pelaporan ke Polres Tangsel ini menurut Anda kurang tepat ya Bang? Ya itu tadi, apakah sudah melakukan klarifikasi, sudah melakukan misalnya sudah somasi apa belum, diundang. Karena ini barang nih tadi, kalau lagunya dia itu juga tidak dibawakan oleh orang-orang yang terkenal juga, ya agak susah. Tidak bakalan meledak di pasar gitu. Dari pihak IED sendiri kan udah tadi mengatakan udah menginfokan somasi. Tapi jawabannya salah alamat, salah sasaran. Iya, dia menjawabkan misalnya salah alamat, tentu kan dia punya alasan tersendiri juga. Makanya saya bilang karena ini udah ada prosesnya, di proses pelaporannya itu, pihak terlapor ini dalam hal ini Lesti, itu kan belum dipanggil. Nanti kan dia juga punya hak jawab apa alasannya dia, seperti apa dia proses lagu itu dia melanggar atau tidak. Ya tentu dia memahami itu gitu loh. Cuman kan payung hukum terhadap undang-undang tadi itu kan melindungi semua orang-orang yang punya keahlian menciptakan beberapa, artinya hasil karya lah, baik yang dalam bentuk musik maupun karya seni yang lain yang memang harus
diatur dan dilindungi siapapun pencipta. Banyak juga selain Lesti juga yang cover banyak, artinya kenapa hanya Lesti kan? Kenapa nggak semuanya aja diberesin? Abang melihatnya gimana? Iya, itu kan sebenarnya dia harus menuntut semuanya. Siapa aja yang menurut dia diduga menyebarkan atau mengcover lagunya dia tanpa izin pemilik, ya harus dilaporin aja, nggak usah harus karena lihat Lestinya. Tapi yang perlu dia tekankan di situ bahwa pembelajaran hukum terhadap kalangan masyarakat gitu. Jadi nggak usah karena Lestinya, tapi murni karena penegakan hukum, menuntut haknya dia kan. Tapi karena dia tadi, maka saya bilang kalau kita mau balik juga ya karena Lesti juga kan lagu itu jadi terkenal. Bang, Kan begitu toh? Artinya perlu nggak Bang seorang Lesti itu speak up untuk menjelaskan secara ke publik itu permasalahan yang terjadi biar nantinya itu tidak ada tanda tanya besar. Oh iya, kan dia punya hak jawab, cuman kan kapan dia melakukan klarifikasinya ya tentu dia yang tahu, apakah waktu dipanggil sama polisi kah, atau mungkin dia juga mungkin lagi mengumpulkan data-data kenapa dia harus dilaporkan. Dia pasti mempersiapkan juga. Cuman kalau kita melaporkan segala sesuatu itu, apalagi ini berkaitan dengan hak cipta kan, ya kenapa misalnya orang gugat karena menuntut haknya, kenapa orang melapor berkaitan dengan tuntutan haknya. Cuman kalau lagu ini kan sudah masuk ke beberapa HP masyarakat semua, udah kemana-mana. Jadi kalau mau tuntut ya semua aja masyarakat itu. Bang, tapi udah tepat belum sih langkah Yoni Dores melapor ke pihak kepolisian yang berwajib, atau seharusnya lapornya kemana terkait hak cipta sendiri? Ya, hak cipta itu kan ada pelaporan tentang pidana, ada gugatan perdatanya juga. Tetapi maksud saya, kalau dia lapornya itu tadi hanya karena ada merasa dirugikan, ya dia harus berdirinya itu untuk kepentingan hukum. Gitu. Kepentingan hukum ini dalam arti begini, jangan melihat karena siapa orang yang membawakan lagunya dia atau yang menciplakan karyanya dia. Lah itu mestinya dia tidak melihat karena Lestinya terkenal, karena susah juga tanpa orang-orang yang terkenal itu juga tadi ya tidak bakalan terkenal juga lagu itu, karena sekarang memang begitu. Karya apapun kita kalau nggak dipopulerkan, nggak dipromosikan dengan biaya yang lumayan, ya tidak terkenal juga. Simbiosis mutualisme. Ya? Iya, ada saling membutuhkan di sana.